that all you got? Yo guys, balik lagi sama gue Pet lagi di sini. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin proyekan MCU. So yang bakal kita rewatch kali ini ialah Buto Ijo. Maksudnya Hulk. Yang badannya gede, bajunya robek tapi celananya kagak. Serius. Maksudnya The Incredible Hulk tahun 2008. Dibintangi langsung oleh Edward Norton sebagai Bruce Banner aka Hulk, Liv Tyler sebagai Betty Ross, Tim Roth sebagai Emil Blonsky aka Abomination, Tim Blake Nelson sebagai Samuel Stone aka Mr. Blue, William Hurt sebagai General Thaddeus Thunderbolt Ross, dan masih banyak aktor bintang lainnya. Jadi di film Hulk kali ini menceritakan awal mula Bruce Banner bisa berubah menjadi Buto Ijo yang kita kenal sebagai Hulk, dan juga masuknya Hulk ke semesta MCU. Namun di Avengers nanti, Edward Norton yang di sini meranin Bruce Banner bakal di-recast sama Mark Ruffalo karena faktor internal. Yowes lah, tanpa berbacot ria lagi, langsung aja kita masuk ke filmnya and enjoy. Di Universitas Culver, Virginia, General Thaddeus Ross bertemu Bruce Banner dan juga Betty, putri General Ross sendiri. Mereka sedang uji coba eksperimen yang diklaim untuk membuat manusia kebal terhadap radiasi gamma, yaitu elektromagnetik, yang timbul dari keseluruhan radioaktif inti atom. Eksperimen ini bagian dari program Super Soldier. Namun uji coba tersebut gagal dan paparan radiasi gamma menyebabkan Bruce yang menjadi kelinci uji coba berubah menjadi Buto Ijo. Setiap detak jantungnya naik di atas 200 detik per menit. Buto Ijo langsung menghancurkan lab dan sekitarnya, menewaskan beberapa orang dan melukai General Ross dan pacarnya Betty. Bruce ketika kabur dan menjadi buronan militer AS, khususnya General Ross itu sendiri yang ingin melumpuhkan Buto Ijo. 5 tahun kemudian Bruce berada di Brazil, tepatnya di Rio de Janeiro. Tujuan Bruce di Brazil ini yaitu mencari obat untuk menyembuhkan keadaan dirinya. Sekarang dia juga mempelajari yoga untuk mengendalikan emosinya, agar tak berubah menjadi Buto Ijo. Bruce bertahan hidup di Brazil dengan bekerja di pabrik minuman soda. Dan saat itu, atasan Bruce meminta dirinya untuk memperbaiki alat kontrol di sana. Dan setelah selesai, Bruce tak sengaja melukai dirinya, membuat sebagian tetesan darahnya jatuh ke bawah, tepatnya ke tempat botol soda. Bruce ketika meminta karyawan lain untuk mematikan alat itu, dengan maksud membersihkan darahnya yang tercecer di sana. Bruce menemukan dan langsung membersihkannya, namun ia tak menyadari bahwa ada dari tetesan darahnya yang masuk ke sebuah botol. Botol yang luput dari penglihatan Bruce kini mulai diproses dan diisi dengan minuman soda, dan lalu dipasarkan ke negara Amerika. Setelah jam kerja selesai dan karyawan hendak pulang, Bruce melihat Martina, salah satu rekan kerjanya, digoda oleh sekelompok preman yang juga bekerja di tempat tersebut. Bruce yang mempunyai jiwa Sigma pun tak tega dan akan membujuk Martina untuk ikut dengannya. Tapi Paul, ketua dari kelompok tersebut, tak setuju dan ngajak ribut. Beruntungnya, si bos yang lewat ke tempat mereka langsung membubarkan mereka. Sore harinya, Bruce menemui seorang yang sebelumnya diminta Bruce untuk mencari obat. Lalu Bruce membawa obat tersebut ke kontrakannya, dan sebelum Bruce meracik obat, terlebih dahulu ia memberitahu Mr. Blue, seorang rekan yang ia kenal lewat internet. Obat tersebut adalah sebuah bunga yang sangat langka. Jadi Bruce sangat berhati-hati dalam meraciknya, karena untuk mencarinya kembali pun susah. Seketika itu juga Bruce langsung meraciknya, dan ia juga menggunakan semua bunga tersebut. Dan saat dites, hasil racikan Bruce gagal, dikarenakan ia salah yang seharusnya tidak perlu menggunakan semua dari bunga itu. Mr. Blue meminta sampel darah Bruce untuk diteliti. Mr. Blue juga menjamin tentang kesembuhan Bruce, dan akhirnya Bruce mengirimkan sampel darahnya ke Mr. Blue. Sementara itu di AS, seorang lansia bernama Milwaukee, atau yang di sini diperankan oleh Stanley, meminum soda yang mengandung darah Bruce. Alhasil, lansia itu terkena penyakit gamma. General Ross yang mengetahui hal tersebut langsung tahu bahwa penyakit gamma yang diderita lansia itu berasal dari darah Bruce, dan ia akan mengirimkan pasukan khusus ke pabrik botol di Brasil tersebut. Kini General Ross menyewa tentara terbaik Inggris yang bernama Emil Blonsky untuk memimpin pasukan khusus. Saat itu juga mereka langsung terbang ke Brasil untuk menangkap Bruce. Sedangkan Bruce yang sedang asik cecetan dengan Mr. Blue meminta data Project Super Soldier ke Bruce. Namun data tersebut berada di rumahnya yang di AS. Bruce pun uring-uringan dan bingung harus berbuat apa karena jika ia pulang, ia pasti diburu dan ditangkap. Bruce mencoba menenangkan dirinya dengan udut, namun karena udut surya susah dicari di Brasil, jadi ia memutuskan untuk tidur.
Namun para pasukan khusus sudah berada di kawasan kontrakan Bruce. Mereka akan segera menyergap Bruce, namun karena Bruce punya ilmu kanuragan, ia sudah tahu keberadaan pasukan khusus terlebih dahulu. Bruce lebih dulu kabur dan membawa laptopnya. Blonsky dan lainnya tertipu terheran-heran karena mereka menembaki bantal guling. Blonsky terus mencari Bruce, hingga akhirnya bertemu di gang. Bruce yang melihat Blonsky langsung kabur, dan saat di jalan Bruce tak sengaja menabrak Paul, dan kini Bruce dikejar oleh dua kelompok sekaligus. Ia lalu lari menuju pabrik minuman soda, disusul oleh Paul and the gang. Blonsky yang melihat mereka masuk ke pabrik soda, perlahan mengikutinya. Di sini Paul berhasil menangkap Bruce. Ia memukuli Bruce dan membuat Bruce marah. Dan seketika itu juga Bruce berubah menjadi Buto Ijo di dalam kegelapan. Saat itu juga Buto Ijo langsung mengajar Paul and the gang. Disusul dengan pasukan Blonsky menyerang Buto Ijo. Satu persatu pasukan khusus dikalahkan, menyisakan Blonsky yang panik melihat wujud asli Buto Ijo. Tapi beruntungnya Blonsky selamat atas kejadian tersebut, dan Buto Ijo pun kabur membuat Jenderal Ross kesal. Keesokan harinya, Bruce tersadar dan sudah berada di hutan. Bruce melihat mobil yang kebetulan sedang melintas lalu mencegatnya. Dan kebetulan sekali sopir akan pergi ke kota dan memberi tumpangannya kepada Bruce. Saat di pasar, Bruce yang saat itu berpenampilan lusuh bak gembel diberi uang oleh bocil. Lalu Bruce menggunakan uang tersebut untuk membeli pakaian. Ini gue heran sih. Gue penasaran duit yang dikasih berapaan sekali ngemis bisa langsung beli baju. Lalu Bruce memutuskan untuk kembali ke Universitas Culver. Sementara itu, General Ross yang sedang bersama Blonsky membocorkan rahasianya tentang Super Soldier kepada Blonsky, dan membuat Blonsky mupeng ingin memiliki kekuatan Super Soldier. General Ross akan mengabulkan keinginan Blonsky biar nggak lengah saat melawan Bruce. I could probably arrange something like that. Sedangkan Bruce sudah sampai di Universitas Culver dan berniat untuk mengambil data penelitiannya di ruang kerja Betty. Dan saat itu juga Bruce melihat Betty yang kini sudah bersama orang lain. Sing sabar Bruce. Karena terlalu sesak di dada, Bruce tak jadi mengambil data tersebut pada hari itu. Lalu Bruce menghampiri pemilik toko pizza yang dulu menjadi langganan Bruce. Ia bernama Stan. Bruce curhat kepada Stan tentang Betty yang kini sudah bersama orang lain. Stan lalu memberikan kamar tidur untuk Bruce istirahat. Keesokan harinya Bruce menyamar sebagai tukang pengantar pizza untuk masuk ke ruangan kerja Betty. Setelah berhasil menyogok Pak Satpam pakai pizza, Bruce berhasil masuk ke ruangan kerja Betty. Ia mencari data penelitiannya, namun data tersebut sudah tidak ada. Bruce yang kecewa kembali ke toko pizza. Pada malam harinya, Betty dan Samson, pacar baru Betty, mengunjungi Stan untuk makan pizza dan minum sekuteng. Dan saat itu juga Betty melihat Bruce. Bruce yang juga melihat Betty langsung pergi lewat pintu belakang. Karena Betty masih memiliki rasa cinta yang sangat luar biasa kepada Bruce, Betty pun langsung mengejar Bruce ke belakang. Namun Betty tak menemukannya. Sambil berkaca-kaca, Betty mengatakan kepada Stan apakah dia nyata. Dan Stan pun menjawab, iya. Betty yang udah nges dengan Bruce tak memikirkan Samson. Ia malam itu juga pergi untuk mencari Bruce. Hingga akhirnya Betty dan Bruce bertemu di jembatan. Saking kangennya mereka berpelukan seperti di film telenovela. Lalu Betty membawa Bruce ke rumah. Nah, di sini Betty memberi data penelitiannya yang disimpan kepada Bruce. Ternyata data tersebut masih ada. Sementara itu, General Ross akan menyuntikkan serum Super Soldier ke tubuh Blonsky. Betty dan Bruce berniat akan mengakses data tersebut di Universitas Culver. Namun keberadaan mereka sudah diketahui oleh para pasukan tentara Ross. Bruce yang mengetahui hal tersebut langsung kabur dari kejaran tentara. Ia lalu memasuki universitas untuk menyembunyikan data penelitiannya yang berbentuk flash disk ke dalam mulutnya. Saat Bruce kembali berlari melewati lorong, para tentara menutup kedua pintu lorong tersebut, membuat Bruce pun terjebak. General Ross memerintahkan pasukannya untuk menembakkan bom asap ke arah Bruce. Hal itu membuat Bruce emosi, ditambah melihat Betty terjatuh karena ulah tentara. Bruce lalu berubah menjadi Buto Ijo dan menyerang seluruh pasukan Ross. Senjata apapun tak melukai Hulk membuat General Ross terheran-heran. Blonsky dengan sekonyong-konyong melewati Buto Ijo. Walaupun ia sudah disuntik serum Super Soldier, ia masih belum sanggup melawan Buto Ijo. Blonsky dikejar-kejar oleh Buto Ijo. Lalu Ross memerintahkan prajuritnya untuk menyalakan meriam ultrasonik. Awalnya meriam itu berhasil menahan Hulk, namun Hulk terlalu kuat dan ia dengan mudah menghancurkan kedua meriam ultrasonik itu. Blonsky yang kesal menghampiri Hulk dan mengejeknya, lalu Blonsky ditendang hingga terpental jauh, membuat ia seketika sekarat.
Sementara Betty mencoba untuk menenangkan Hulk. Namun lagi-lagi serangan datang dari helikopter tempur. Sang pilot tak melihat keberadaan Betty yang terhalang oleh Hulk. Lalu helikopter itu langsung menembaki Hulk dan Betty. Hal itu membuat Hulk marah dan menjatuhkan helikopter yang menembaki dirinya dan Betty. Dan karena jati dirinya masih Bruce yang mencintai Betty, Buto Ijo melindungi Betty dari ledakan helikopter dan membawanya jauh dari Jenderal Ross. Lalu Buto Ijo membawa Betty ke sebuah gua di tengah hutan. Sementara Blonsky kini dirawat di rumah sakit dan keesokan harinya Blonsky langsung pulih tanpa bekas luka di tubuhnya. Ini karena efek samping serum Super Soldier. Serum tersebut mengandung sel penyembuh diri seperti Buto Ijo, namun serumnya tak merubah Blonsky menjadi monster seperti Buto Ijo karena ilmuwan Jenderal Ross sudah menyempurnakannya. Betty yang baru saja bangun dari boboknya segera membawa Bruce ke penginapan. Di sini mereka melakukan sudahlah. Namun Bruce tak melakukannya karena selain emosi, detak jantung Bruce bisa berdetak 200 per detik jika ia terlalu excited. Jadi ia mengurungkan niatnya untuk dengan Betty karena ia tak mau berubah dan melukai Betty lagi. Sangat berakhlak lu bro. Salut aneh sama antum. Ini baru teman gua. Namun setelah Bruce mandi, Betty yang saat itu melihat Bruce tak mampu menahan gejolak pengencerotan. Dan akhirnya mereka melakukannya juga. Gak jadi, aneh salut sama antum. Bruce dan Betty berniat untuk mencari Dr. Blue melalui internet. Sementara Jenderal Ross bekerja sama dengan FBI, mereka juga menemukan biodata Dr. Blue yang nama aslinya adalah Dr. Samuel Stern. Kini Bruce dan Ross bersama FBI bersamaan mencari Dr. Blue. Namun Bruce dan Betty terlebih dahulu menemukan Samuel Stern. Di sini pertama kalinya Bruce dan Samuel bertemu. Dan mereka ngobrolin tentang penelitian Bruce di rumah Samuel. Samuel juga menemukan penawar untuk Bruce. Namun penawar itu hanya dapat membalikkan transformasi. Jadi penawar tersebut tak bisa membuat Bruce seutuhnya menjadi manusia. Hanya saja Bruce bisa mengontrol emosinya. Penawar tersebut disuntikkan ke tubuh Bruce dan berhasil. Setelah selesai, Samuel juga mengungkapkan bahwa ia telah mensintesis darah Bruce yang dikirim Bruce dari Brasil. Samuel membuat banyak DNA dari Bruce yang bisa mengubah manusia menjadi seperti Buto Ijo. Saat itu juga Blonsky, FBI, dan pasukan lainnya akan menyergap Bruce. Salah satu penembak jitu berhasil menembak Bruce dengan peluru bius. Blonsky yang dendam kepada Buto Ijo menemui Bruce, namun Bruce tak kunjung berubah dan akhirnya Bruce ditangkap. Sedangkan Dr. Blue atau Samuel diwawancari oleh Kathleen. Dan tiba-tiba Blonsky menggenjreng kepala Kathleen dari belakang. Blonsky meminta Samuel untuk menyuntikkan DNA Bruce ke tubuhnya, agar dirinya bisa berubah menjadi Hulk. Hal ini memang sudah keinginan Blonsky dari awal. Samuel menurutinya, dan Blonsky langsung berubah menjadi Abomination, salah satu makhluk dengan ukuran dan kekuatan yang melebihi Hulk. Dia menyerang Samuel dan membuat Samuel terluka di bagian batok, lalu terkena darah Bruce yang jatuh tepat di luka Samuel, membuat Samuel akan bermutasi menjadi seperti Buto Ijo. Abomination mengamuk di kota New York. Ia lalu menyerang warga dan prajurit Ross. Salah satu prajuritnya melapor kepada Ross bahwa ada Buto Ijo datang dan membuat kerusuhan. Ross terkejut karena Bruce sedang bersamanya di helikopter. Menyadari bahwa Buto Ijo adalah satu-satunya yang dapat menghentikan Abo, Bruce meyakinkan Ross untuk melepaskannya. Dia melompat dari helikopter dan berubah menjadi Hulk setelah menabrak tanah. Kini Buto Ijo dan Abomination bertarung. Hulk ditendang oleh Abo hingga terpental jauh. Helikopter yang ditumpangi oleh Ross mencoba menembaki Abo, seketika membuat Abo marah dan akan menangkap helikopter tersebut. Tetapi Hulk mencoba menghalanginya dengan memegang kaki Abo, membuat helikopter terjatuh ke atas gedung. Buto Ijo dan Abo kembali bertarung. Abo berhasil melukai Hulk, sedangkan tangki helikopter yang bocor membuat heli akan terbakar karena terkena percikan api dari kabel listrik. Saat api muncul, Buto Ijo segera memadamkannya menggunakan tepukan Po Ame-Ame dan hal itu berhasil. Abo kembali menyerang Hulk dengan rantai. Kini Buto Ijo akan membuktikan bahwa ia yang paling kuat. Hulk berhasil mengalahkan Abo. Hulk mencekik Abo hingga hampir mati, tetapi Betty minta Hulk untuk menghentikannya, dan Hulk pun menganggut-manggut aja. Akhirnya Abomination berhasil dikalahkan. Saat itu juga warga melihat Hulk yang sekarang menjadi pahlawan.
dan Hulk pun kabur dan meninggalkan Betty. Sebulan kemudian, Bruce berada di Bella Coola, Kolombia. Kini Bruce mulai berubah dengan cara yang terkontrol. Di post kredit, Tony Stark menghampiri Ross di bar lokal dan memberitahunya bahwa ia sedang membentuk sebuah tim, yaitu The Avenger. Dan film pun berakhir. Oke, itu dia The Incredible Hulk tahun 2008. Sebenarnya film Hulk ini ada lagi sih, sebelum versinya Edward Norton yang diperani oleh Eric Bana. Namun yang benar-benar canon sama MCU ya si Norton ini. Jujur film tahun-tahun 2008 gini visualnya tuh masih oke gitu loh. Kayak memang mateng aja dibuat, gak kayak film MCU sekarang yang rata-rata ngejar deadline cepet gitu. Cuma memang udah diubah sih sama Kevin Feige. Cuma ya doa gue semoga MCU bisa balik konsisten gini lah ke depannya untuk visual. Oke, jadi sekian dulu rewatch kita kali ini. Gue akan kembali ke proyekan MCU selanjutnya yang semakin deket sama The Avenger. Jadi stay tune terus. Hehe. Yang mau request or kritik komen aja monggo. And jangan lupa share subscribe-nya guys, biar gue makin semangat buat kontennya. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini, jangan asal minum minuman soda. Itu. So see you next video, gue Pet signing off. And bye bye guys.